Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan beribadah, sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ulayan firman saat ini, Ibu Pendeta Grace M. Latulola STHMM bersama seluruh majelis yang bertugas saat ini, kami mengucapkan selamat bersekutu dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara untuk berdiri. Dan tata ibadah yang akan kita gunakan saat ini adalah tata ibadah minggu bentuknya yang keempat, menyambut pelayan firman. Bersama kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung GKST 47, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian, menyertai seluruh keluarga yang beribadah saat ini. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini di minggu keempat terdapat dalam kitab Mazmur 91 ayat 4 sampai 6. Mazmur 91 ayat 4 sampai 6 menjadi nats pembimbing dalam ibadah saat ini demikian. Dengan tepatnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mari kita menyanyikan pujian PKG 53 bait 1 dan 2, Tuhan tolong sentuh hatiku. Tuhan tolong sentuh hatiku, Tuhan tolong arahkan hidupku, Tuhan tolong angkat diriku makin dekat kepadamu.
Tuhan tahu kelemahanku, Tuhan tahu kekuranganku. Tuhan tolong angkat diriku makin dekat kepadamu. Hatiku percaya, hanya Kau Yesus Gembalaku. Hatiku percaya, hanya Kau Yesus kekuatanku. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara, setelah kita mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dalam kesaksian Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita sukacita ini dengan menyanyikan pujian Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan yang tahu semuanya, hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru Selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu
dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Saya ajak kita berdiri. Kita akan mendengarkan amanat hidup baru terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita menyanyikan pujian PKG 230 bait pertama, Hari yang Terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu dengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Silakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur atas persekutuan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Dilayakan Tuhan kami ada dalam kekuatan dan kesehatan. Bahkan diberikan kesempatan kepada kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Saat ini juga kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami sekalian agar firman yang kami baca dan renungkan bersama kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Tuhan kiranya berkuasa atas persekutuan saat ini. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah saat ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Disilakan pujian dari kelompok pelayanan 1. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, orang semua baik-baik, sehat-sehat sampai sekarang. Saudara-saudara khususnya kelompok pelayanan 1, apa kabar hari ini? Ya, bersyukur kepada Tuhan
kita terus diperkenankan oleh Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah akan nama-Nya. Ya, mungkin ibu bapak, saudara-saudara bertanya-tanya, kenapa dorang ini so pakai masker semua? Inilah gambaran ketika nantinya kita akan beribadah. Nah, dalam pertemuan para pelayan-pelayan Tuhan di Klasis Poso Kota bersama juga dengan pelayan dari Gereja Toraja, disepakati bahwa pelaksanaan ibadah di gereja atau di gedung gereja itu dalam perkenaan Tuhan pada bulan Agustus. Sehingga pada bulan Juni dan Juli kita menyepakati ada bersama untuk mensosialisasi tentang prosedur tahapan atau yang biasa dibilang protap pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah di era new normal. Nah, sebagian dari kesepakatan kita adalah bahwa 40% dari jumlah kapasitas kehadiran jemaat 40%. Jadi nanti tempat duduk akan diatur. Poin yang lain yaitu anak sekolah minggu dan lansia juga tidak akan beribadah. Nah, ini bukan berarti bahwa anak sekolah minggu dan lansia tidak boleh bergereja, tidak boleh ibadah di gereja, tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah anak sekolah minggu dan lansia diarahkan untuk menghindar kerumunan atau keramaian atau persekutuan dengan begitu banyak orang. Anak sekolah minggu masih panjang dorang perjalanan hidup, jadi harus dijaga. Begitu juga lansia dengan daya tahan tubuh yang sudah mulai lemah, diperkenankan untuk bisa melihat dalam keadaan yang penuh sukacita, bergembira, bisa melihat anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga oleh pemerintah mengapa begitu penting untuk menjaga kehidupan anak-anak dan lansia. Ya, jadi bukan soal mau dilarang ibadah di gereja, tapi untuk menghindar dari kerumunan orang banyak. Lain lagi juga disampaikan tentang mencuci tangan sebelum masuk di gereja dan selama beribadah menggunakan masker. Ya, jadi ini kita sudah memulai menggunakan masker. Jadi inilah gambaran nantinya ketika kita akan beribadah. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada dalam keadaan yang sehat penuh sukacita. Kita masih beribadah sekalipun pelaksanaan ibadah masih di rumah-rumah. Nah, sebab wabah pandemi COVID-19 belum berakhir. Harapan dan doa kita sekalian, semoga wabah ini cepat berakhir. Setiap hari kita disuguhkan berita dan informasi di media sosial atau media elektronik mengenai dampak virus ini. Kita setuju virus ini berbahaya, telah memakan korban yang begitu banyak. Tidak sedikit dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk mengatasi wabah ini. Tetapi yang tidak kalah berbahayanya adalah bagaimana manusia meresponnya. Nah, di tengah krisis dan ancaman, kenyataannya manusia menunjukkan sifat dalam tanda petik, sifat buasnya, yaitu keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri tanpa berpikir tentang orang lain. Seperti tindakan apatis, tidak peduli dengan orang lain, atau tidak peduli dengan instruksi
untuk menjalankan protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, kalau keluar pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Tidak ada lagi penggunaan masker, keramaian orang, mengabaikan jaga jarak dan lain sebagainya. Sehingga dengan mudah virus itu menyebar dan menyerang semua orang. Setiap hari kenaikan penderita atau pasien COVID-19 itu terus bertambah jumlahnya. Selain tindakan apatis, tindakan kriminal, tindakan kekerasan juga semakin meningkat. Pencurian, perampokan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Sebagai orang Kristen, saya dan saudara, kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita dan juga menjadi bahan perenungan kita saat ini. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat teks bacaan kita pada saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi pokok penting untuk kita renungkan bersama dalam kaitan garam dan terang dunia. Bagian yang pertama, teks ini merupakan salah satu bagian Alkitab yang paling terkenal. Orang semua so tahu, anak sekolah minggu tahu tentang garam dan terang. Akrab dengan torang pe pendengaran, karena seringkali justru menjadi teks yang biasa saja. So jadi biasa. Jadi ketika bilang garam dan terang, biasa saja. Mari kita melihat bacaan kita. Teks ini muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Ayat 10 sampai 12. Sehingga pengajaran Yesus ini tidak dalam situasi yang aman, tidak dalam situasi yang tenang, tidak dalam situasi yang mudah. Ada resiko yang menanti. Di saat Yesus mengajarkan tentang garam dan terang dunia. Dan bagian ini disampaikan sebelum Tuhan Yesus menuntut agar kesalehan melebihi legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat. Ayat 17 sampai 20. Yang artinya bahwa kehidupan pengikutnya akan selalu dipantau oleh orang lain atau dilihat dan dibandingkan dengan pemahaman yang lain. Nah, sehingga pengajaran Yesus tentang garam dan terang dunia kepada murid-murid itu tidak pada situasi yang mudah, tidak pada situasi yang nyaman, tetapi kehidupan mereka tetap dilihat, selalu dibandingkan dengan yang lain. Dan ini bukan tugas yang mudah. Jika di tengah situasi yang mudah dan nyaman, sebagai orang Kristen mudah saja memainkan peran menjadi garam dan terang. Pertanyaannya, bagaimana jika kita dituntut untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman? Maukah kita menyediakan teladan yang nyata dari kekristenan melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia di saat situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak aman? Hal yang ketiga yang tidak dapat diabaikan, perumpamaan garam dan terang menyiratkan sesuatu yang terus-menerus diberlakukan.
Ya, dalam beberapa literatur Yahudi kuno menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam dan terang. Ini bukan tentang barang atau benda yang hanya diperlukan sewaktu-waktu, diperlukan setiap bulan atau setiap tahun, yang hanya diperlukan oleh segelintir orang atau sebagian golongan. Setiap hari orang membutuhkan garam untuk memasak. Setiap hari orang membutuhkan terang pada waktu malam. Sehingga walaupun konteks pengajaran Yesus ini di saat situasi yang tidak nyaman, di saat situasi dalam tekanan, peranan sebagai garam dan terang terus berlaku secara umum dan bersifat permanen. Tidak sewaktu-waktu. Oh, nanti 1 minggu 1 kali baru orang perlu garam, orang perlu terang. Tidak, setiap hari. Sehingga itulah keberadaan kita sebagai orang percaya. Menjadi garam bukan nanti setiap bulan, tetapi setiap waktu. Menjadi terang, bukan nanti hati yang penuh sukacita. Setiap waktu, kendati dalam situasi yang tidak nyaman atau dalam tekanan. Dan hal yang terakhir yang mau disampaikan, ini berbicara tentang identitas. Kita sering mendengar banyak orang Kristen mengatakan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ungkapan seperti ini ternyata tidak sepenuhnya tepat. Tuhan Yesus mengajarkan kita, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Ini lebih tentang identitas kita di dunia. Bukan sekedar peran. Persoalan di dunia bukan terjadi karena tidak ada garam atau terang, tetapi karena garam itu telah menjadi tawar dan terang itu telah ditutupi oleh gantang. Sehingga yang ditekankan adalah identitas kita sebagai garam dan terang. Kita memiliki identitas khusus. Berdasarkan identitas itulah kita memainkan peranan di dalam dunia ini. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk 2 hal keperluan. Mengawetkan dan memberi rasa pada makanan, sama dengan Torah. Jika ini benar, maka dunia diasumsikan sedang ada dalam keadaan yang mendekati kebusukan atau ketawaran. Kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian merajalela. Bahkan di tengah situasi semacam ini, di tengah-tengah wabah pandemik virus corona, kita dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegah dari kebusukan. Kita memberi rasa enak pada dunia melalui ketaatan hidup kita yang berdasar pada Injil Yesus Kristus. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa dan memberikan terang. Sebagai garam, kita sudah dalam tanda petik asin, memberi rasa. Identitas di dalam Kristus adalah sumber memberi rasa ketika kita berada dimanapun dan apapun yang kita kerjakan. Kita hanya perlu berbagi rasa itu kepada dunia sambil menjaga diri kita agar tetap dapat memberi rasa tentang kasih Tuhan. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peran di tengah-tengah kegelapan dunia. Kegelapan dunia bukan untuk diratapi. Kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui kehidupan kita
keteladanan kita. Kita diibaratkan sebagai kota yang ada di puncak bukit. Kota ini dipenuhi oleh pelita malam hari. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saya dan saudara, kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri sendiri. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Maka dalam konteks saat ini, di masa new normal atau tatanan baru, kita diingatkan dengan identitas kita. Tetap memberi rasa di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, tetap memberi rasa di tengah-tengah situasi yang tidak aman. Identitas kita kiranya tetap memancarkan cahaya, mengalahkan kegelapan dunia, yaitu sikap yang apatis, sikap masa bodoh, tindakan kekerasan atau kriminal, khususnya saat ini di tengah-tengah pemberlakuan new normal. Memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bukan hanya pribadi, tetapi menjadi tugas tanggung jawab kita bersama dalam identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Allah mengasihi dunia ini, bahkan dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka pertanyaan perenungan kita adalah, apa yang harus dilakukan gereja? Yang adalah orang percaya, saya dan saudara, dengan identitas kita sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah wabah pandemik virus corona. Tuhan katakan, sayang pa Tuhan, dengan segenap torang pe hati, torang pe jiwa, dengan torang pe akal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti torang mengasihi torang pe diri. Saatnya lah bagi kita, saya dan saudara sebagai gereja, tetap memberi rasa kasih Tuhan yang mengasihi dunia ini, tetap memancarkan kasih Tuhan, mengalahkan kegelapan karena kekhawatiran dan kecemasan akan keadaan saat ini. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Jangan takut pada kedahsyatan malam, pada penyakit sampar, pada penyakit menular. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudaraku, sebagai garam dan terang dunia, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, maka di tengah-tengah wabah pandemik virus COVID-19, marilah kita taat untuk mengikuti segala yang telah diusahakan, diupayakan oleh pemerintah dengan mengikuti prosedur tahapan. Tidak selamanya juga orang mau begini. Ketika virus ini dapat diatasi, orang akan kembali beribadah bersama-sama. Jadi jangan sampai ada yang kurang hati. Oh, kalau orang sakit, orang sote bisa dang pi ibadah di gereja. Bagaimana kasihan orang pe anak-anak ini? Orang sote mulia itu gereja. Kong orang dan yang lansia berarti sote pergi gereja. Bukan seperti itu. Karena kasih Tuhan kepada dunia, kasih Tuhan kepada kita, dengan akal yang telah diberikan oleh Tuhan, maka kita harus saling melindungi. Menjaga anak-anak dengan masa depan yang masih panjang, banyak cita-cita dan impian. Mari kita jaga mereka untuk menghindar dari kerumunan-kerumunan, dari banyak orang, agar mereka terlindungi
Bahkan di bidang pendidikan pun harus belajar di rumah. Itu adalah bukti untuk menjaga mereka. Bukan berarti mengesampingkan mereka sebagai anak-anak. Tapi puji Tuhan, di Klasis Poso Kota mulai minggu lalu ibadah sudah ditayangkan melalui TV kabel dan itu bisa diikuti oleh anak-anak dari rumah. Begitu juga dengan lansia. Tuhan mengasihi semua umat yang selalu datang kepadanya. Sehingga lansia juga perlu dijaga, perlu dilindungi dengan kondisi mereka. Agar mereka terhindar dari terpaparnya virus corona. Nanti akan dibicarakan bagaimana pelayanan lansia sehingga semua tersentuh oleh pelayanan. Tidak ada yang dikesampingkan. Model atau metode ya pasti nanti akan dibicarakan. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sudah ada di era new normal. Kita diizinkan untuk kembali beribadah di gedung gereja. Tapi karena masih ada di tengah-tengah wabah virus corona, kita harus mengikuti protap yang ada. Jadilah garam dan terang dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Melalui ketaatan kita, kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi kita juga melindungi orang lain sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sayang torang semua, Tuhan memberkati. Disilakan pujian dari anak Ines. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Seperti yang kau mau,
Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok doa kita saat ini, keluarga saudara yang bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Raka Parangka, anak Chandra Songgigilan lulus SD, keluarga Kulit Banatau, keluarga Loso Tamaapa, anak Jesslyn Kale, keluarga Santoso Potaka bersyukur atas anak Nathan Santoso lulus SMP, anak Yatno naik kelas, anak Cherlis Bisalemba dan anak Fredisia Tologana lulus SD. Yang berhari ulang tahun, keluarga Riono Ariani, saudari Nila Tria Mehingko, anak Gilang Riono, ibu Ganse Sidaluwu, anak Kaira Lakawa. Yang kelima, anak Aurel Belopa. Yang ketujuh, anak Melisia Katume, ibu Mengkila Tameawa. Yang kelima-lima, anak Carolina Danita Kristi Mengkila. Yang pertama, anak Kenso Kale. Yang keenam, ibu Bella Tunggele. Yang ke-76, ibu Gantimo Lagonte, anak Catalina Sisilia Epang. Yang pertama, anak Melona Kinawa Pasangka. Yang kedua, saudara Reka Metiro. Yang ke-24, Bapak Alex Metiro. Yang ke-64, keluarga Tangge Bunte Hut pernikahan. Yang ke-25, Ibu Lakawa Duruka. Yang sakit di rumah maupun dalam perawatan karena tubuh yang lemah, Ibu Makpaluon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelia, Bapak F. Kaoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Ibu Belopa Sumule, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak M. Tambayong, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Bapak Yetare, Ibu Karinda Katuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Kosundu, Bapak M. Pakanangi di rumah sakit, anak Nando Mampuk di rumah sakit, Bapak John Mauntu dalam pemulihan, Ibu Pode, keluarga Pode Mosude dalam rencana besok akan ke Makassar untuk check up anak Kevin Pode. Yang memberikan iuran kartu ambulans, keluarga Walai Bolilanga, keluarga Gantimo Lagonte, keluarga Tumongi Mokonio, keluarga Tologana Nasir, keluarga Bisalemba Tologana. Iuran kartu pembangunan, keluarga Lino Neuhi, keluarga Banani Widyastuti, keluarga Biu Metole, keluarga Matindas Tumogi, keluarga Winono Tagoy. Bapak Irfan Latojo bersama Bapak Solvan Wiono. Kita juga akan doakan yang sedang mengikuti pendidikan kejuruan secaba di Manado. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dalam kehidupan kami di dunia ini, kami adalah garam dan terang dunia, memberi rasa tentang kasih Tuhan, memancarkan cahaya kasih-Mu. Sekalipun situasi, kondisi, keadaan saat ini masih dalam wabah pandemi virus COVID-19, kiranya kami tidak gentar dan takut. Kami terus teguh kokoh dalam pengharapan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Kiranya dengan hikmat dari Tuhan, sebagai bentuk mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami, mengasihi kehidupan kami dengan mengikuti segala aturan-aturan demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami memohon hikmat dari Engkau, kami memohon kekuatan dari Engkau, agar kami dapat menghargai, memaknai kehidupan yang Tuhan masih izinkan untuk kami jalani dan untuk kami berkarya menghasilkan buah-buah yang baik. Terus berkati kehidupan kami di tengah-tengah segala
kerjaan, tanggung jawab usaha kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pekerjaan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Berkat Tuhan dirasakan oleh saudara-saudara, anak-anak kekasih kami, sembuh dari sakit, merasakan pendampingan Tuhan, melewati badai duka cita, merasakan kuasa Tuhan, sehingga boleh menikmati segala jerih lelah dan usaha dari kerja keras, boleh merasakan penyertaan Tuhan, lulus di bangku pendidikan, apakah itu kelulusan SD, SMP, atau SMA, atau sederajat. Terima kasih Tuhan. Kan anak-anak yang sungguh merasakan pendampingan Tuhan boleh naik kelas. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Tuhan berkati apa yang telah dipersembahkan oleh saudara-saudara kekasih kami atas berkat Tuhan yang mereka alami. Sehingga berkat ini akan membawa mereka terus menyatakan kesaksian betapa penggembalaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yang bertambah usia setahun lagi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan, perjalanan hidup mereka adalah karena anugerah Tuhan. Perjuangan hidup mereka adalah karena kasih Tuhan. Sehingga melalui pertambahan usia, hidup mereka baik pribadi dan keluarga senantiasa ada di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kami juga membawa keberadaan orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, baik yang tidak berdaya harus ada dalam pembaringan, dan bagi yang mereka yang masih dapat beraktivitas, kiranya Engkau tetap menjadi sahabat yang sejati. Engkau akan menyapa mereka dengan penuh kasih, sehingga orang tua kekasih kami ini sungguh merasakan pemberkatan Tuhan di usia yang sudah lanjut. Tuhan, kiranya pelayanan-pelayanan selanjutnya di tengah-tengah jemaat-Mu akan terus berlaku bagi semua kategori yang ada, dari persekutuan anak, remaja, pemuda, persekutuan perempuan, bapak dan lansia, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, segala usaha upaya pasti telah dilakukan oleh keluarga untuk yang terbaik bagi saudara-saudara, orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Kiranya Engkau akan turut campur tangan, ambil bagian, sehingga kesembuhan menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, beberapa keluarga-keluarga dalam persekutuan jemaat-Mu telah memberikan iuran tanggung jawab, baik itu melalui iuran kartu pembangunan atau kartu ambulans. Berkati pemberian mereka demi kelancaran pelayanan kesaksian dan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan biarlah mereka selalu menikmati berkat-berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan, kami membawa kehidupan jemaat-Mu, khususnya jemaat Maranatha Kauwa yang saat ini dalam persiapan untuk pelaksanaan ibadah di gedung gereja yang oleh perkenaan Tuhan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Saat ini kami ada dalam tahapan sosialisasi tentang pemberlakuan protap COVID-19. Apa-apa yang harus dilakukan, diperbuat, dipersiapkan. Maka Tuhan berikan hikmat, bijaksana, kekuatan, kemampuan bagi kami semua umat-Mu, agar kami terus bersuka cita dan menyembah akan nama Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan oleh wabah virus corona ini. Ya Tuhan Yesus yang Maha Murah, terima kasih Tuhan, kami membawa keberadaan pemerintah kami
kiranya tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Para medis, bahkan semua yang terlibat di dalamnya, relawan yang telah memberikan apa yang mereka miliki untuk menyelesaikan persoalan global ini. Kiranya segala usaha jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, khususnya kelompok pelayanan 1. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan persekutuan. Kasih Tuhan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup mereka selanjutnya. Ya Tuhan Yesus yang Maha Murah, kami juga membawa kedua Bapa kekasih yang saat ini dalam pendidikan secaba di Manado. Kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, semangat kepada mereka agar mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena pengampunan yang berasal daripadamu melayakkan kami hidup diberkati, hidup dalam ketaatan, hidup menjadi garam dan terang dunia. Amin. Saya ajak kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sesuai dengan tata ibadah bentuk 4. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Berdasarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11, kita akan memberikan persembahan syukur dan kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan. Amin. Kita sambut dengan menyanyi, kita menaburkan biji kebenaran dari PKG nomor 70 baitnya yang pertama. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Kita dengarkan surat yang masuk perihal ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Jemaat dan Jemaat Maranatha KUA di tempat. Shalom. Kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan seluruh anggota Jemaat Maranatha KUA atas segala bantuan, dukungan dan pelayanan baik material dan moral kepada keluarga atas meninggalnya. 1. Almarhum Bapak E. Karinda meninggal tanggal 10 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 12 Juni 2020. 2. Almarhum Saudara Arianto Rakapa meninggal tanggal 14 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 16 Juni 2020. 3. Almarhumah Ibu D. Pore Satee meninggal tanggal 16 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 18 Juni 2020. 4. Almarhum Bapak Benyamin Bawole meninggal tanggal 17 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 19 Juni 2020. 5. Almarhum Bapak Panus Manongga Esos meninggal tanggal 18 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 20 Juni 2020. 6. Almarhum Saudara Mahendra Gunaksa meninggal tanggal 19 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 20 Juni 2020. Segala kebaikan melalui pengorbanan waktu, tenaga dan finansial merupakan wujud kepedulian dan cinta kasih Bapak Ibu Saudara sekalian kepada keluarga. Atasnya sekali lagi diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan kiranya Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik selalu memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Hormat kami, keluarga besar Karinda Katuuk, keluarga Simon Karinda, keluarga Karinda Nggau, keluarga Lairo Karinda, keluarga besar Raka Parangka, keluarga besar Pore Satee, keluarga Tujuh Pore, keluarga Pore Ratu Sigi, keluarga besar Tolo Gana Nasir, keluarga besar Tolo Gana Bawole, keluarga besar Manongga Rakima, keluarga besar Manongga Kuko, keluarga Ibu Trisuman, keluarga besar Gunaksa Matius, keluarga Gunaksa Pore. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara diucapkan terima kasih. Ibu bapak saudara-saudara, saya ajak kita berdiri.
ibadah yang kita lakukan akan segera usai. Tetapi ibadah yang sejati akan terus berlanjut, yaitu hidup sebagai keluarga Allah yang harmonis, penuh sukacita, dan rela berbagi dengan sesama sebagai satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang, dan dengan mendorong ketaatan bersama memasuki era new normal. Kata Tuhan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itu maka terimalah janji Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Kita menyanyikan pujian PKG 229 bersama Yesus lakukan perkara besar. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah akan terus menjadi bagian di dalam hidup kita masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat GKST Jemaat Maranatha KUA Klasis Poso-Poto bersama kelompok pelayanan 1 dan seluruh yang bertugas dalam ibadah hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan, Lalu pakai masker. Rajin cuci tangan. Jaga jarak. Maroso.